Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salsabila, NIM saya 18720500052. Saya semester 2 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasila Edukasi, dengan dosen pengampu Bapak Aswan Haji MM, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ma'rifatullah atau mengenal Allah, yaitu setiap muslim seharusnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Ma'rifatullah adalah puncak akidah dan tauhid seorang muslim. Ma'rifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang, karena untuk mencapai ketinggian iman seorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Urgensi ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat seseorang tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang. Quran Surat 47 ayat 12. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Dari ma'rifatullah ini, manusia akan mengenali hidup di luar alam materi, seperti malaikat, jin, dan ruh. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjadi dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah SWT hingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho Allah. Makna ma'rifatullah. Ma'rifatullah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ma'rifatullah menurut ilmu Qayyim sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengalamannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harifah semata, namun dimaknai dengan pengalaman terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekati diri pada Allah. Figur teladan dalam ma'rifatullah adalah Rasulullah. Dialah sosok yang paling mengenal Allah, paling dekat dengannya, dan paling taat kepada perintah-perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tingkatkanlah berikut. Yang paling mengenal Allah adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat 35 ayat 28. Orang yang mengenal Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Kita akan mendapatkan sebagai orang yang rajin sholat, pada saat yang lain kita dapati ia senantiasa berzikir, tilawah, pengajar, mujahid, pelayan masyarakat, dermawan, dan lain-lain. Tidak ada ruang dan waktu ibadah kepada Allah kecuali dia ada di sana, dan tidak ada ruang dan waktu yang dibenci Allah melainkan ia menjauhinya. Ciri-ciri orang yang mengenal Allah al-arif billah. Yang pertama, tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi, karena itulah kualitas ma'rifat kita bisa diukur. Bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, berarti kita belum mengenal Allah dengan baik. Sebab orang yang ma'rifah susah senangnya tidak diukur oleh adanya tidaknya dunia, tetapi diukur oleh dekatnya tidak dirinya dengan Allah. Yang kedua, orang yang ma'rifah senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena dengan terjaga ibadahnya akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya, yang pertama, hidup selalu berada di jalan yang benar. Yang kedua, memiliki kekuatan dengan menghadapi cobaan hidup. Yang ketiga, Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidupnya, akan selalu optimis dalam menjaga kehidupannya, memiliki kendali dan kontrol dalam hidup sehingga tidak selalu terjerumus ke keadaan jurang kemaksiatan, selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah, memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Sarana ma'rifatullah. Di antara sarana yang dapat mengantarkan kita pada ma'rifah adalah yang pertama, akal sehat. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang
di sekelilingnya dari ciptaan Allah dapat menjadikan pemiliknya sebagai pada ma'rifah yang sempurna. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayatnya pengaruh perenungan makhluk terhadap pengenalan kepada Khalik. Yang kedua, para nabi dan rasul. Kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui dakwah dan penjelasan dari para rasul, karena memang benar diutus untuk mengenal dan mengajak manusia kepada Allah. Yang ketiga, nama dan sifat Allah. Mengenal nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenal Allah. Cara inilah yang Allah digunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada Allah. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah, Tuhan dalam Islam yang indah dan baik. Asma berarti nama, penyebutan, dan husna berarti yang baik dan indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada zat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti makna dan penafsirannya, akan tetapi jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam pergunaan atau menyebut nama-nama Allah. Asmaul Husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan sesuatu kesatuan yang menyatu dan kesabaran atau kebesaran dan kehebatan milik Allah. Berikut adalah 99 Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafiq, Ya Mu'iz, Ya Mutil, Ya Samir, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubni, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqtadim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Al-Awuf, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi,
Ya Warid, Ya Rosyid, Ya Subur. Itulah 99 nama Asmaul Husna. Sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang harus ada dan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kesempurnaan baginya. Di antaranya sifat wajib bagi Allah yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kolam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Yaitu sifat wajib Allah. Yang kedua yaitu ada sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahilnya di antara lain ada adam, hudus, fana, mumaslahu lil hawadisi, ta'adud, azdun, ihtiyajul lighairi, karahah, jahlun, mautun. Itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jaiz berarti sederhana, memiliki arti boleh. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yakni fi kulli mukinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengajarkan sesuatu dan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan, sebab Ia memiliki sifat kudrat atau kuasa dan iradat, berkehendak. Maka boleh-boleh saja bagi Allah untuk meniadakan sesuatu sesuai kehendaknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.